Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang jujur aja relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membedah pemikiran brilian dari Dr. K.H. Ahmad Patih Ghazali tentang 3 perspektif utuh dalam beragama. Sering kan kita ngerasa kalau jadi orang beragama itu urusannya cuma soal tampilan luar aja? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal lihat sama-sama kalau pencapaian spiritual yang sejati itu ternyata jauh melampaui sekedar label di permukaan. Coba deh perhatikan sekitar kita. Sadar nggak sih kalau sekarang ini semuanya serba dilabeli syar'i? Mulai dari pakaian syar'i, perumahan syar'i, sampai, bahkan ada yang namanya desain bangunan masjid syar'i. Akhirnya, muncul asumsi di tengah kita, kalau nggak ada embel-embel syar'i, berarti nggak sesuai sama ajaran Islam. Tapi, tunggu dulu, benarkah begitu? Apakah cuma dengan melabeli semuanya syar'i dan ngerjain rukun Islam secara fisik, kita bisa ngerasa perjalanan spiritual kita udah kelar? Atau jangan-jangan, selama ini kita cuma sibuk ngurusin cover, alias kulit luarnya aja? Nah, bahayanya tuh di sini. Kalau kita cuma berhenti di kulitnya aja, ada konsekuensi yang cukup serius loh. Beragama setengah-setengah itu bisa bikin kita masuk ke 2 jalan buntu. Pertama, kekosongan spiritual. Imam Malik pernah ngingetin kita, kalau kita cuma jalanin fikih atau aturan fisik tanpa tasawuf atau jiwa, ujung-ujungnya malah melahirkan sikap fasik atau bahkan zindik. Di sisi lain, kata Al-Qushairi, ada yang namanya kekosongan aturan. Maksudnya, kalau kita sibuk nyari hakikat tapi ninggalin syariat, amal kita malah jadi sia-sia alias tertolak. Jadi 2 ekstrim ini sama-sama nggak pas ya. Biar lebih gampang, bayangin aja agama itu punya anatomi berlapis-lapis. Di lapisan paling luar, kita punya syariah. Ini wilayah yang mengatur tata cara dan hukum-hukum fisik. Ya, ini yang tadi kita sebut sebagai cover atau kulitnya. Terus kalau kita kupas lebih dalam, ada thoriqah. Ini jembatan penting yang ngehubungin bentuk luar tadi sama makna batin. Inilah yang kita sebut sebagai isi. Dan tepat di pusatnya ada hakikat. Ini adalah inti terdalam dari kesadaran spiritual kita. Tempat di mana kita benar-benar nemuin rasa dalam beragama. Kulit, isi, dan rasa. Yang bikin pemikiran ini makin menarik, ketiga lapisan tadi, kulit, isi, dan rasa, itu bukan cuma teori filsafat atau karangan manusia aja loh. Semuanya punya fondasi yang sangat kuat di dalam Al-Quran. Syariat itu pijakannya jelas, ada di surah Al-Jasyiyah ayat 18, tentang keharusan kita ngikutin peraturan. Terus, Torekoh dilandasi sama surah Al-Jin ayat 16, tentang berjalan lurus di atas jalan agama. Dan hakikat, fondasinya ada di surah Al-A'raf ayat 105 tentang ngebawa bukti yang nyata kepada Tuhan. Jadi ini benar-benar satu kesatuan wahyu yang solid banget. Oke, mari kita bedah lapisan pertamanya dulu ya. Level 1, syariat. Fokus utama di sini adalah ilmu fikih. Semuanya berkaitan langsung sama fisik, badan kita. Ya murni soal tampilan luar tadi. Sifat amalnya kelihatan jelas, kayak ibadah-ibadah fisik yang biasa kita lakuin buat kebaikan di dunia. Fungsi dari level syariat ini memang absolut pentingnya. Buat apa? Buat ngejaga ketertiban, batasan hukum, dan biar kita bisa hidup harmonis di dunia. Ibaratnya ini fondasi operasional yang wajib kita punya. Nah, Dr. Ghazali punya perumpamaan yang brilian banget soal ini. Beliau menganalogikan level syariat ini kayak tahap anak-anak. Ibaratnya anak SD atau SMP lah. Kenapa gitu? Karena ini adalah tahap pemula. Mayoritas orang ada di level ini, di mana mereka beragama masih pakai mata kepala, cuma mengandalkan apa yang kelihatan, dan bisa diukur secara fisik. Aturan-aturan dasar yang ketat di fase ini emang mutlak dibutuhin sebagai fondasi. Tapi, coba kita pikir lagi, masa iya sih kita mau selamanya stuck di tahap anak-anak? Pasti mau tumbuh dewasa kan? Makanya, dari fondasi fisik tadi, kita harus bergerak lebih dalam ke level 2. Thoriqah. Di sini, fokus kita udah bertransformasi. Kalau tadi kita sibuk ngurusin fisik atau cover, sekarang kita mulai nyentuh isi, yaitu pemurnian hati. Ilmu yang dipakai di sini adalah tasawuf. Gimana cara ngelola hati dan batin kita. Sifat amalnya bukan sekedar gerakan fisik lagi, tapi amal hati. Orientasinya juga udah naik level nih. Bukan cuma urusan duniawi, tapi ukhrawi. Mulai mikirin kehidupan akhirat dan keselamatan jiwa kita. Lanjutin metafora sekolah tadi ya, kalau syariat itu anak SD, nah thoriqah ini bisa diibaratkan kayak masa remaja, setingkat anak SMA lah. Di tahap menengah ini, jumlah orangnya mulai sedikit, mulai mengerucut. Kelompok minoritas ini biasa disebut khawas. Mereka udah nggak cuma ngelihat hukum pakai mata kepala doang, tapi mulai meresapi setiap ibadah pakai mata hati. Gerakan fisik saat ibadah mulai dikoneksikan dengan ketenangan jiwa. Udah mulai kerasa tuh makna di balik setiap gerakan yang mereka lakuin. Dan sekarang, kita masuk ke inti yang paling terdalam. Level 3, hakikat. Ini benar-benar pencapaian ruhani di titik puncaknya.
Fokus utama di level ini murni pada tauhid, urusan ruh, dan yang paling penting, kita nemuin yang namanya rasa beragama. Amalannya udah amal ruh, pencarian kebebasan sejati di dalam diri manusia. Orientasinya? Wah, ini yang luar biasa. Orientasinya murni cuma untuk Tuhan, 100%. Mereka udah lewat dari fase ngarepin imbalan duniawi, bahkan udah melampaui pamrih pengen masuk surga. Pokoknya cuma Tuhan. Kalau kita analogikan lagi, nyampe di level hakikat ini, ibarat kita udah masuk ke tahap kedewasaan penuh, layaknya mahasiswa di perguruan tinggi. Karena ini tahap yang super mendalam, yang nyampe sini itu cuma kelompok elit yang sangat khusus, atau istilahnya khawasul khawas. Mereka jalanin hidup, ini udah pakai mata ruh. Ini level kedewasaan spiritual yang absolut, di mana seseorang benar-benar udah melepas semua pamrih dan hatinya cuma tertuju sama Sang Pencipta. Luar biasa ya. Biar makin kebayang, tabel ini ngerangkum seluruh perjalanan luar biasa yang baru aja kita bahas. Kelihatan banget kan evolusinya dari level 1 ke level 3? Fokus kita bergeser dari sekedar fisik atau kulit, masuk ke hati atau isi, dan akhirnya bermuara di ruh alias rasa. Ilmunya juga berkembang dari fikih ke tasawuf, memuncak di tauhid. Orang yang menjalaninya juga secara alami tersaring, dari mayoritas orang awam, menyempit jadi kelompok minoritas, sampai ke level sangat elit. Dan orientasi akhirnya mendewasa, dari sekedar nyari aman di dunia, mikirin akhirat, sampai akhirnya berlabuh murni pada Tuhan. Terus, prakteknya di dunia nyata gimana dong? Nah, ibadah yang sejati dan utuh itu harus berdiri tegak di atas dua pilar secara bersamaan. Pilar pertama itu ikhlas, ini mewakili sisi hakikat, kemurnian niat di lubuk hati yang paling dalam. Pilar kedua itu ittiba, ini mewakili syariat, kepatuhan kita pada tata cara luar yang benar. Jadi, esensi ibadah yang sempurna itu adalah persimpangan antara niat murni di dalam hati, yang nggak kelihatan, dicampur sama metodologi luar yang sah. Keduanya nggak bisa dan nggak boleh dipisahin. Pada akhirnya, mencapai perspektif beragama yang sempurna itu berarti kita harus bisa merangkul ketiga lapisan ini sekaligus. Ingat ya, kita nggak membuang syariat pas kita mulai belajar hakikat. Bukan, nggak gitu konsepnya. Agama yang utuh justru adalah perpaduan yang sangat harmonis dari ketiganya. Bentuk luarnya pakai syariat, isi batinnya digerakkan sama toriko, dan puncaknya kita rasain lewat hakikat. Ketika kulit, isi dan rasa ini udah sinkron dalam satu tarikan napas, nah barulah kita bisa dibilang paripurna dalam beragama. Jadi, dari semua pembahasan tadi ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungin bareng-bareng. Saat ini, Anda lagi beroperasi di lapisan yang mana? Apakah Anda ngerasa udah kelar beragama cuma karena udah ngelakuin rukun Islam dan pakai berbagai label syar'i di luar? Atau Anda lagi aktif menyelami kedalaman iman, ngasah hati dan terus nyari rasa dalam kesadaran spiritual yang murni? Saran saya sih, jangan cuma berhenti di covernya aja, karena isi dan rasa dari agama kita itu jauh lebih indah dan berharga. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini, teruslah bertumbuh secara spiritual dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.